Apa hukumnya membaca bismillah ketika makan? Para ulama terjadi khilaf di sini. Yang rajih, yang kuat adalah hukum membaca bismillah ini hukumnya wajib. Baca bismillah ini hukumnya wajib. Wajib. Karena ini perintah, samillah kata Nabi. Baik. Kalau kita mengatakan wajib, bagaimana cara membaca bismillah? Para ulama mengatakan apakah kita membaca bismillah ataukah membaca bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Maka yang benar pendapatnya adalah membaca bismillah saja. Bismillah saja. Bismillah saja. Sebagaimana ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Sebagaimana ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ketika mau makan. Nah, ini pembahasannya ada juga yang membahas di sini. Kita baca itu bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Ada yang mengatakan enggak, bismillah saja, enggak bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan samillah, ya gulam samillah. Saat mulai makanan. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan di sini. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan di sini. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan di sini. Al-amru wasi'. Permasalahan ini permasalahan yang tidak perlu dipertentangkan. Dipertentangkan. Kalau mau dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim, boleh. Mau dibaca bismillah juga boleh. Mau makan yang benar itu ucapkan bismillah saja. Kalau kita tambah bismillahirrahmanirrahim, itu kurang tepat. Karena hadis menyebutkan bismillah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan, tapi ini di luar tema. Saya kan pengajar TPA. Jadi di TPA itu diajarkan syair yang mengenai kidam, wujud, bako, mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Gimana Ustadz? Apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? Nggak usah. Idza wajadtum fi kitabi hadza khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bis sunnati watruku qawli hadza. Ya kan? Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini menyelisihi sunnah, maka pakailah sunnah, ya kan? Ambillah sunnah dan tinggalkanlah perkataanku ini. Ini siapa yang mengatakan? Ini yang mengatakan adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka Imam Syafi'i ketika melihat para pelaku tasawuf, tahu Pak, para sufi, orang-orang menjalani kehidupan tasawuf, kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak dapati pada ajaran tasawuf melainkan campuran antara agama Yahudi, Nasrani dan paganis. Dan siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, siangnya pasti jadi orang dungu. Pada athar yang lain Imam Syafi'i mengatakan, tasawuf itu awalnya dari orang-orang zindik, yang orang luar yang datang hendak merusak Islam. Jadi zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam, tetapi tujuannya hendak merusak Islam. Zindik namanya. Tersebarnya buku-buku yang dimana buku tersebut bisa dikatakan sumber, ya, bahkan buku induk lah dari hadis-hadis palsu. Contoh misalnya kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab rujukan di negeri kita ini. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian, kalau di Mekah tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana, gitu kan? 13 tahun fase dakwah di sana, 10 tahun penyempurnaan Al-Quran, dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat, dan masjidnya di Madinah. Kira-kira masuk akal nggak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal nggak mungkin. Antum coba cari hadisnya, ya, cari hadisnya, lalu kemudian cari riwayatnya, asarnya, cari apakah sahabat pernah mempraktekkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di khutbah Jumat itu beliau ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, hanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu tidak ada riwayatnya, ya, tidak ada. Antum cari di kitab hadis manapun itu tidak ada. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nama-nama Allah itu terbatas, sifat 20, sifat jumlahnya cuma 20, jumlahnya cuma sekian belas dan seterusnya, ini hadis ini saya sudah bertentangan dengannya, ya. Bagaimana bisa membatasi zat yang maha sempurna? Nama Allah yang Asmaul Husna yang 99 saja sudah jelas-jelas membantah pembatasan tersebut. Karena setiap nama mesti mengandung sifat.
Ini saja yang 99 bukan merupakan pembatasan. Bid'ah itu dalam urusan agama. Karena itu semua bid'ah selalu punya kaitan dengan masalah agama. Sehingga kalau ada orang yang membela bid'ah dengan perkara dunia, ini pembelaan yang salah sasaran. Itu dulu kalau naik haji pakai onta, sekarang pakai pesawat Toyota misalnya. Dulu Rasulullah SAW beliau khutbah nggak pakai pengeras suara. Sekarang kita pakai pengeras suara. Itu bid'ah semua. Ini orang yang gagal bid'ah, gagal paham bid'ah, jauh sekali gagalnya ya. Terlalu jauh ketika gagal paham terkait masalah definisi bid'ah. Bid'ah itu terjadi dalam perkara sarana-sarana sebagaimana bid'ah terjadi dalam masalah tujuan-tujuan. Ya, disebutkan oleh beliau al-bid'ah takunu fil wasail kama annal bid'ah takunu fil ghayat. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Jadi bukan hanya dalam tujuan, bukan hanya dalam ibadah intinya, tidak, tapi juga dalam sarananya itu juga ada kebid'ahan di situ. Ustadz, bumi itu bulat atau datar? Ya antum lihatlah. Orang kita hidup di atas bumi sini. Antum lihat dari mana mau lihat bumi ini? Jamaah, bicara bumi ini bisa dilihat. Tapi yang ngelihat, kalau ana lihat dari Babu Salam ya datar lah. Ana lihat dari pesawat, bulat apa datar? Datar dari pesawat. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwasanya bumi itu di atas, sebenarnya mengatakan bumi itu bulat ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa atau dalam Baitul Mizamiyah mengatakan ijma' ulama ala qurawiyatil ardh. Para ulama telah sepakat bumi itu bulat.